Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nasabnya keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Paman-paman Rasulullah diantaranya Abu Thalib, Hamzah, dan Abu Lahab. Beliau berasal dari suku Quraisy, suku yang sangat mulia di Jazirah Arab. Di Arab juga banyak sukunya ibu, tapi gak terlalu serenyak kayak di Indonesia. Ayo di Indonesia mah meniranyak. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Batak, ada suku Betawi, ada suku Dayak, ada suku Toraja, jeung suku Roromehe. Rumaos bu, rumaos itu banyak. Ibu beliau adalah Siti Aminah, wanita yang sangat terhormat di kalangan kaumnya. Ketika beliau berusia 6 bulan, masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim. Kemudian dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang mana ketika Rasulullah lahir dipenuhi dengan cahaya, walaupun tahun itu dipenuhi dengan mara bahaya. Betul? Betul. Ketika tahun Rasulullah dilahirkan dikenal dengan tahun Gajah. Kenapa? Karena waktu itu Raja Abrahah dengan pasukan gajahnya menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah mengirimkan pasukan ababil untuk menghancurkan gajah-gajah tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Ketika Rasulullah batita, bayi di bawah umur 3 tahun, beliau sering disusui oleh ibu Halimah As-Sayyidah. Setelah habis masa penyusuannya, beliau pun kembali ke pangkuan ibunya, yaitu Siti Aminah. Ketika beliau berusia 7 tahun, berapa tahun? 7 tahun. Beliau diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya yang berada di Yatrib, atau sekarang disebut dengan kota Madinah, yang mana ketika mereka berziarah ditemani oleh seorang hamba sahaya yang bernama Ummu Aiman. Tetapi ketika mereka setibanya di sana, ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu. Kemudian almarhumah ibunya dimakamkan di daerah Abwa, berdekatan dengan Madinah. Setelah ibunya meninggal dunia, beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun tidak lama kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah kakeknya meninggal dunia, Rasulullah dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai Rasulullah dewasa menginjak umur 25 tahun. Sabar tahun bu? 25 tahun. Beliau menikah dengan seorang istri yang bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, seorang perempuan yang terhormat dari segi keturunannya dan juga hartanya. Sayyidah Khadijah atau sering kita kenal dengan Siti Khadijah telah menyaksikan kenabian Rasulullah.
khususnya pada awal penyebaran agama Islam, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun Sayyidah Khadijah terus setia mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka, dan banyak mengorbankan hartanya demi tegaknya agama Allah. Masya Allah. 20 tahun lamanya Sayyidah Khadijah dengan Muhammad. Akhirnya Sayyidah Khadijah pun meninggal dunia. Dan setelah Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah menikah lagi dengan beberapa istri lainnya. Itu juga bukan karena beliau tukang nikah, tapi karena kepatuhan dan kecintaan beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di setiap pernikahan beliau bersama istri-istrinya pasti mengandung unsur visi dan misi demi tegaknya agama Allah. Hadirin jika kita cinta seseorang, pastinya kita ingin selalu terikat dalam momen khusus kehidupannya. Contohnya dengan sering mengingat hari, tanggal, bulan, tahun kelahirannya. Begitupun dengan kita semua, kita selalu ingin memperingati hari kelahiran Nabi. Betul gak Bu? Betul. Kita ingin selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah. Betul gak Teh? Betul. Karena itu sebagian cinta kita terhadap beliau. Ada alasan nih, ibu-ibu, teteh-teteh, semuanya hadirin hadirat, tahu enggak kenapa kita semua harus mencintai Rasulullah? Tahu enggak alasannya kenapa kita semua harus mencintai Rasulullah? Tahu enggak Bu? Jawabannya karena Rasulullah juga sangat mencintai umatnya. Jadi kenapa kita semua harus mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah juga sangat mencintai umatnya. Sekali deui, karena Rasulullah juga sangat mencintai umatnya. Kecintaan beliau terhadap umatnya begitu mendalam, bahkan ketika beliau menghadapi ajalnya masih memikirkan umatnya.